Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar proposal kami. Yang terhormat kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dayang. Yang terhormat kepada dosen penguji yaitu Ibu Fadilah. Selanjutnya kepada Ibu Ati sebagai fasilitator. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek usaha mandiri kami yang berjudul Veggie Chips, camilan sehat olahan sayur guna meningkatkan nilai ekonomi sayur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dayang Berliana SPMSI. Selanjutnya ada Hanifah Nabila dengan RPM 19754011, ada Iis Nur Safitri dengan RPM 19754012, dan ada saya sendiri Sylvia Ainur Aini dengan RPM 19754027, dan terakhir teman saya Tina Handayani RPM 19754030. Baiklah, yang pertama bab 1 pendahuluan, latar belakang produk pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah skala industri adalah buah dan sayur. Saat panen, produksi sayur sangat melimpah, sehingga menyebabkan harga sayur tersebut sangat rendah. Lebih lanjut, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan bersama-sama dengan kelompok pangan lainnya dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada umumnya. Konsumsi sayur penduduk Indonesia, khususnya anak-anak, masih belum sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu 4-5 porsi sehari. Oleh karena itu, sayur diperlukan sesuatu usaha dan inovasi untuk mengolah buah dan sayuran agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan diverifikasi produk seperti keripik sayur agar sayuran yang dihasilkan dapat bertahan lama dan memiliki nilai jual yang tinggi. Keripik sayur merupakan salah satu produk pangan alternatif makanan kering. Peluang pasar makanan kering yang terbuka dan prospektif karena semakin populernya makanan sehat yang mengandung serat. Di antaranya adalah keripik kentang dan wortel. Tujuan umum dari kegiatan proyek mandiri bisnis keripik sayur Veggie Chips ini adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman berwirausaha, dan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa mengenai peningkatan nilai tambah pada sayur. Tujuan khususnya yaitu dari kegiatan proyek mandiri bisnis keripik sayur Veggie Chips adalah 1. Mengetahui tingkat konsumsi sayur di masyarakat. 2. Mengetahui dan menganalisis nilai tambah dari olahan sayur yang menjadikan keripik dengan melaksanakan aspek manajemen usaha keripik sayur, melaksanakan aspek produksi keripik sayur, yang terakhir melaksanakan aspek pemasaran dan juga aspek finansial keripik sayur. 1.3 Manfaat. Manfaat dari kegiatan proyek mandiri manajemen bisnis keripik sayur Veggie Chips ini antara lain, bagi penulis sendiri manfaatnya yaitu melatih dan mengembangkan keterampilan manajemen bisnis dalam tim serta melatih jiwa wirausaha penulis dalam kegiatan peningkatan nilai ekonomi sayur. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Lampung sendiri sebagai referensi dalam membuat suatu inovasi menggunakan bahan baku sayur dan sebagai pembelajaran mahasiswa mengenai peningkatan nilai tambah suatu produk dengan melakukan pengolahan serta pemasaran. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Konsep sayur. Sayuran merupakan salah satu produk pertanian yang mudah rusak. Sayuran dapat berasal dari berbagai bagian atau organ tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan bagian organ tumbuhan, sayur dibagi menjadi sayuran akar, sayuran daun, sayuran bunga, dan sayuran buah muda dan juga buah masak. Konsep sayur yang terdapat dalam Veggie Chips ini, kita mengambil dua komoditi, yaitu komoditi kentang dan juga komoditi wortel. Yang pertama, komoditi kentang dengan nama Latin Solanum tuberosum L. Merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar, dan memiliki batang berbentuk segi empat. Yang kedua yaitu wortel dengan nama Latin Doucus carota L. Merupakan tanaman sayuran
umbian bienial, siklus hidupnya 12 sampai 24 bulan. Berbentuk semak, akarnya berupa akar tunggang yang berubah bentuk dan fungsi menjadi bulat dan memanjang. Lalu selanjutnya yaitu komposisi sayur pada wortel dan kentang. Yang pertama, komposisi sayur pada wortel yang mengandung 39 mg kalsium, 0,8 mg besi, 1200 vitamin A, 0,06 vitamin B1, vitamin 6 vitamin C, dan selanjutnya komposisi gizi pada kentang yaitu 12 mg kalsium, 0,8 mg besi, 787 vitamin A, 0,09 mg vitamin B1, 20 mg vitamin C. 2.2 Konsep keripik. Keripik adalah makanan ringan atau snack food yang tergolong jenis makanan cracker, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah, dan kandungan lemaknya tinggi. Olahan keripik merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari oleh semua kalangan. Lestari 2015. Adapun komposisi gizi keripik sendiri yaitu kalori untuk keripik kentangnya yaitu 547, keripik wortel 54, lemak yang terkandung pada keripik kentang 37,47 gram, untuk keripik wortel 2,48, protein pada keripik kentang 6,58 gram, untuk keripik wortel 7,99 gram, karbohidrat 49,74 gram, dan untuk keripik wortel 0,74 gram. Adapun bahan-bahannya yaitu kentang, wortel, penyedap rasa berupa garam dengan gula, untuk bumbu perasanya yaitu non-MSG dengan merek Mahfood, kemudian menggunakan minyak bimoli. Adapun aspek-aspek usaha kami yaitu ada aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek finansial. Aspek manajemen, ada perencanaan. Perencanaan jumlah produksi dalam kegiatan proyek mandiri yaitu dalam 1 minggu melakukan 1 kali produksi dan menghasilkan 30 bungkus keripik sayur dengan berat 100 gram per bungkus. Pada perencanaan terdapat yaitu 7M, yaitu man, money, material, mesin, methods, dan market. Rencana pemasaran keripik sayur dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung dan wilayah sekitar Bandar Lampung. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan produksi dan kegiatan penyimpanan adalah di Jalan Pagar Alam, Gang Ulangan, nomor 71, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Adapun struktur organisasi kami yaitu sebagai manajer umum adalah Sylvia Ayunur Anini, manajer produksi adalah Hanifah Nabila, manajer keuangan Iis Nur Safitri, manajer pemasaran adalah Tina Handayani. Pelaksanaan kegiatan proyek mandiri dengan judul Veggie Chips Camilan Sehat Olahan Sayur guna meningkatkan nilai ekonomi sayur ini akan dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2021. Pengendalian yang dilakukan dalam kegiatan proyek usaha mandiri Veggie Chips yaitu dengan membuat daftar kehadiran anggota dan pencapaian kerja agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Adapun yaitu absennya dengan nama anggota, kegiatan yang kami laksanakan berupa produksi, pengemasan, pemasaran, kehadiran masing-masing 24, yaitu hasil 100%. Aspek pemasaran yang pertama, segmentasi. Pemasaran produk keripik sayuran ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat dan berbagai tingkat usia. Segmentasi geografi keripik sayuran tidak hanya di daerah perkotaan saja, tetapi juga di daerah pedesaan. Tingkat penghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Umur yang dapat mengkonsumsi mulai dari 5 tahun sampai 65 tahun karena makanan ringan terbuat dari sayuran yang baik untuk semua usia. Lokasi utama kampus Politeknik Negeri Lampung. Segmentasi psikografis yang tersirat dari pemasaran produk keripik sayuran adalah suasana kekeluargaan karena produk keripik sayuran 36 hari menjadi hidangan untuk dinikmati bersama teman dan keluarga. Yang kedua, targeting. Target pasar untuk keripik sayur yaitu seluruh lapisan masyarakat. Sasaran pendistribusian dilakukan dengan 2 cara, yaitu online dan offline. Pendistribusian dengan cara online dilakukan melalui media 36 Arabia seperti WhatsApp dan Instagram yang sering diakses untuk dilakukan oleh konsumen dalam mencapai informasi. Selanjutnya, yang ketiga, posisi pasar. Pada proyek mandiri usaha keripik sayur dilaksanakan dengan menggunakan metode bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu yang pertama produk
Produk yang akan diproduksi dan dipasarkan adalah keripik sayur. Berat produk keripik sayur yang per bungkus yaitu 100 gram. Produk keripik sayur dikemas menggunakan kemasan standing pouch ukuran 12 x 20 cm. Yang B, price atau harga. Harga jual keripik sayuran yaitu 8.000 per bungkus dengan berat 100 gram. Harga tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam analisis usaha proyek usaha mandiri keripik sayur Vegechip. Yang ketiga, promosi dilakukan agar produk keripik sayuran dikenal oleh konsumen. Strategi promosi yang digunakan untuk memasarkan produk keripik sayuran adalah menggunakan media 37 Arabia yaitu Instagram dan WhatsApp maupun secara lisan atau mengenalkan produk kepada konsumen. Yang D, place atau tempat. Produk keripik sayuran diproduksi di Jalan Pagar Alam, Gang Ulangan, nomor 71 Segalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, kode pos 35152 dan akan dipasarkan di sekitaran kampus Politeknik Negeri Lampung, juga Bandar Lampung dan sekitarnya. Pendistribusian keripik sayuran dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung kepada konsumen. Distribusi secara langsung yaitu penyaluran keripik sayuran secara langsung kepada konsumen. Aluran distribusi produk keripik sayuran dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa kegiatan pendistribusian produk terbagi atas satu saluran distribusi, yaitu distribusi langsung kepada konsumen. Selanjutnya masuk ke aspek finansial. Yang pertama ada modal. Kegiatan proyek mandiri manajemen bisnis keripik sayur Vegichips membutuhkan modal sebesar 1.306.166. Modal yang akan digunakan untuk menjalankan usaha tersebut itu diperoleh dari masing-masing anggota dengan investasi dana sebesar 330.000 per orang. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Nah, sehingga jumlahnya 1.306.166. Selanjutnya ada biaya. Biaya merupakan pengeluaran ekonomis yang diperkirakan dan diukur menggunakan satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, selanjutnya masuk ke biaya tetap. Nah, di sini biaya tetap adalah terdiri dari biaya-biaya yang walaupun sudah melakukan produksi tapi dia tidak habis atau tidak cepat habis. Yang pertama itu ada kompor 1 unit dengan harga 150.000, jumlah harga 150.000, lama pemakaian 5 tahun, penyusutan per tahun 30.000, jumlah biaya per periode 5.000. Yang kedua tabung gas 1 unit 175.000 dengan jumlah 170.000, lama pemakaian 10 tahun, penyusutan 17.000, jumlah biaya per periode 2.833. Yang ketiga ada wajan berjumlah 1 unit dengan harga 100.000, jumlah harga 100.000, lama pemakaian 10 tahun, penyusutan per tahun 10.000 dan jumlah biaya per periode 1.667. Selanjutnya ada spatula berjumlah 1 unit dengan harga 15.000, jumlah harga 15.000, lama pemakaian 3 tahun, penyusutan per tahun 5.000, jumlah biaya per periode 833. Selanjutnya ada irus berjumlah 1 unit, harga 15.000, jumlah harga 15.000, lama pemakaian 3 tahun, penyusutan per tahun 5.000, jumlah biaya per periode 833. Selanjutnya ada baskom berjumlah 3 unit dengan harga 10.000, jumlah harga 30.000, lama pemakaian 2 tahun, penyusutan 15.000, dengan jumlah biaya per periode 2.500. Selanjutnya ada timbangan dengan jumlah 1 unit, harga 50.000, jumlah harga 50.000, lama pemakaian 5 tahun, penyusutan per tahun 10.000, jumlah biaya per periode 1.667. Yang terakhir ada tampa dengan jumlah 2 unit, satuan harga 5.000, jumlah harga 10.000 dengan lama pemakaian 2 tahun, penyusutan per tahun 5.000 dan jumlah biaya per periode 833 dengan total biaya tetap 540.000 dan jumlah biaya per periode itu sebesar 16.166. Selanjutnya masuk ke biaya variabel. Yang pertama ada kentang dengan jumlah 40 dengan satuan kilogram dengan satuan harga 6.000, total harga 240.000, total harga 1 kali produksi 30.000. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di slide, ada wortel, minyak, bubuk perasa jagung bakar, bubuk perasa barbecue, kemasan standing pouch, label, plastik kecil, isi tabung gas, transportasi, kuota internet. Dengan total habis biaya bahan pakai itu sebesar 1.900.000
190.000 dan total harga satu kali produksi itu 136.250. Selanjutnya masuk ke biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini adalah biaya yang dipakai untuk upah tenaga kerja. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku dengan waktu 0,25 jam, jumlah tenaga kerjanya 1 hari kerjanya 8, HOK 0,2, upah per hari yaitu 50.000 dengan biaya tenaga kerja 10.000. Selanjutnya ada penggorengan dan pemberian rasa dengan 0,75 jam, jumlah 1 orang, hari kerja 8, HOK 0,6, upah 50.000, biaya tenaga kerja 30.000. Selanjutnya pengemasan, waktunya 1 jam, jumlah tenaga kerjanya 2, hari kerja 8, HOK 1,6, upah 50.000, biaya tenaga kerja 80.000. Selanjutnya pemasaran dengan waktu 1 jam, jumlah tenaga kerja 2, hari kerja 8, HOK 1,6, upah per hari 50.000, biaya tenaga kerja 80.000 dengan jumlah total biaya tenaga kerja adalah sebesar 200.000. Selanjutnya, analisis laba rugi. Yang pertama ada biaya total. Untuk menghitung biaya total menggunakan rumus TC sama dengan TFC tambah TVC, yaitu 16.166 ditambah jumlah biaya habis pakai ditambah biaya tenaga kerja, yaitu 16.166 ditambah hasil dari 1.090.000 ditambah 200.000 sama dengan 1.306.166. Selanjutnya harga pokok penjualan dengan rumus HPP sama dengan TC per Q. HPP sama dengan 1.306.166 dibagi 240. HPP sama dengan 5.442. Harga jual menggunakan rumus HPP ditambah 25% kali HPP. Harga jual sama dengan 5.442 ditambah 20% kali 5.442 menghasilkan 6.802,5 dibulatkan menjadi 7.000. Selanjutnya penerimaan. Penerimaan menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 7.000 dikali 240. TR sama dengan 1.680.000. Selanjutnya keuntungan. Keuntungan menggunakan rumus TR dikurang TC sama dengan 1.680.000 dikurang 1.306.166 sama dengan 373.834. Selanjutnya ada RC rasio. RC rasio dicari menggunakan rumus TR per TC. RC rasio sama dengan 1.680.000 dibagi 1.306.166, hasilnya adalah 1,28. Selanjutnya BC rasio. BC rasio menggunakan rumus keuntungan dibagi TC. BC rasio sama dengan 373.834 dibagi 1.306.166 menghasilkan 0,28. Selanjutnya BEP. BEP ada dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Untuk BEP unit menggunakan rumus TFC dibagi P dikurang AFVC, yaitu 16.166 dibagi 7.000 dikurang TVC per Q, yang menghasilkan 16.166 dibagi 7.000 dikurang 4.541, yaitu BP unitnya sama dengan 6,57. Selanjutnya BEP rupiah. BEP rupiah dihitung menggunakan TFC dibagi 1 kurang AVC per P, yaitu 16.166 per 1 dikurang 4.541 dibagi 7.000. Hasilnya 16.166 dibagi 1 dikurang 0,65. 16.166 per 0,21 menghasilkan 46.188. Selanjutnya adalah tabel analisis proyek mandiri keripik sayur veggie chips dalam 8 kali proses produksi. Yang pertama ada cash flow atau pemasukan penjualan, yaitu sebesar 240 pieces dengan harga satuan 7.000 per pieces, total jadi 1.680.000. Jadi total pemasukannya 1.680.000. Cash outflow pengeluaran biaya tetap. Yang pertama ada penyusutan peralatan yang berjumlah 16.166, lalu biaya variabel berjumlah 1.900.000, biaya tenaga kerja 200.000, jadi total biayanya 1.306.166 dengan keuntungan 373.834. RC rasio 1,28, BC rasio 0,28, BP unit 6,57, BP rupiah 46.188.
Demikianlah tadi presentasi seminar proposal kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kampus Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih kepada Ibu Dayang Berliana SPMSI selaku Ketua Program Studi Agribisnis Pangan. Terima kasih juga kepada Ibu Dayang Berliana SPMSI selaku dosen pembimbing kami, kepada ayah ibu tercinta yang telah mendidik dan membesarkan serta memberikan motivasi dan iringan doanya yang kepada kami. Selanjutnya adalah terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2019 Program Studi Agribisnis Pangan yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal proyek usaha mandiri ini dengan baik. Akhir kata, apabila ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf, daripada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.